Lagi-lagi WNA di Bali berulah. Kali ini sepasang bule yang diduga menenggak minuman keras sambil berkendara viral di media sosial. Polisi pun turun tangan memburu kedua WNA tersebut. Video pasangan WNA menenggak miras sambil berkendara viral di media sosial. Video itu diunggah oleh akun @balilivin pada Minggu 9 Juli 2023. Kedua bule terekam berbagi minuman saat berhenti di lampu merah. Belum diketahui lokasi pasti kejadian tersebut, tetapi diduga berada di kawasan Badung, Bali. Sementara itu, Polda Bali telah melakukan pendalaman dan belum mengantongi identitas WNA tersebut. Dari hasil sementara, diketahui plat nomor kendaraan yang digunakan tidak sesuai dan diduga plat kendaraan tersebut adalah palsu. Dengan viralnya salah satu warga negara asing yang menggunakan kendaraan sambil minum itu sedang kita lakukan penyelidikan terkait tentang kendaraannya dan siapa yang mengendarai. Tetapi kemarin sudah didapat plat nomornya itu, kemudian kita cek ternyata tidak sesuai. Nah, ini kita masih lakukan penyelidikan dan kita akan koordinasi dengan pihak imigrasi untuk penanganan lebih lanjut. Pihak kepolisian akan menindak tegas WNA tersebut dan telah berkoordinasi dengan kantor imigrasi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga negara asing kedapatan berulah di Bali, mulai dari memasang plat nomor yang tidak semestinya, mengamuk dan tidak berpakaian di depan umum, hingga tidak sedikit turis asing yang bekerja secara ilegal. Merasa hidup aman, biaya hidup murah, serta leluasa bergaya hidup bebas tentu saja membuat nyaman para turis asing tinggal di Pulau Dewata, Bali. Bahkan ketika tabungan habis serta jatah tinggal di Indonesia juga telah berakhir, dengan percaya diri para turis dapat mengais rezeki di Bali. Seperti menjual burger, menawarkan jasa fotografi, latihan bersepeda motor, berselancar, bahkan sampai jualan sayur pun dilakukan. Namun berbagai ulah negatif mulai diperlihatkan para turis yang tidak menghormati budaya Bali serta berperilaku tidak baik, seperti membuat petisi karena kokokan suara ayam yang dianggapnya mengganggu. Selain itu, ada pula turis asing yang mengendarai motor dengan plat nomor palsu. Tidak hanya itu, seorang bule perempuan asal Rusia ditemukan warga desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali dalam kondisi mabuk berat hingga tak sadarkan diri. Bahkan seorang warga negara asing juga mondar-mandir membawa senjata tajam, pelaku menantang dan mengancam sejumlah orang. Kasus warga negara asing terbaru adalah 2 WNA kewarganegaraan Aljazair nekat melakukan aksi pencurian barang milik 3 penumpang pesawat di ruang kedatangan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Kedua tersangka ini berhasil ditangkap oleh Kepolisian Resort kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Mengantisipasi maraknya aksi ilegal ini, pemerintah Provinsi Bali akan rajin menyisir bule-bule ilegal serta melalui Dinas Pariwisata akan memasang baliho berisi himbauan pada warga negara asing untuk menghormati adat budaya warga lokal, termasuk turis asing untuk tidak bekerja di Bali. Mengajak semua masyarakat wisatawan untuk mengikuti bagaimana ketentuan budaya yang ada di Bali. Karena bagaimanapun juga walaupun kita ini walaupun kita sebagai daerah wisata berharap semakin banyak orang berkunjung ke Bali, ke Badung ini, tapi bukan berarti kita meninggalkan budaya kita seperti yang terjadi sekarang ini. Pak, artinya sangat menyayangkan Pak peristiwa bugil itu, Pak, ya? Tentu kita sangat menyayangkan sekali. Dan perlu ada langkah-langkah selanjutnya semua komponen, pemerintah, pelaku pariwisata untuk bersama-sama sebisa mungkin untuk menzerokan dari. Pulau Dewata Bali memang indah dan terbuka dengan para turis asing dan kebiasaannya, namun bukan berarti budaya lokal bisa direndahkan dengan perbuatan tidak bermoral serta tidak menyerobot pendapatan warga lokal Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan tokoh perempuan Bali, Niluh Jelantik. Selamat sore waktu Jakarta, Mbak Niluh. Selamat sore sayang, sehat selalu, semangat selalu. Terima kasih untuk iNews yang sudah selalu setia mensupport kami di Bali.
untuk mengabarkan terkait fenomena apa yang terjadi di Bali belakangan ini. Terima kasih. Baik, Mbok Niluh, ini kan ulah bule di Bali bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya juga sudah ada ulah bule, kemudian akhirnya viral, sampai instansi terkait juga sudah menerapkan sanksi. Kalau menurut Mbok Niluh sendiri, dari mulai penerapan sanksi yang diterapkan oleh instansi terkait hingga saat ini, apakah ada perubahan signifikan? Untuk perubahan signifikan bisa dilihat dari sosial media instansi-instansi tersebut, dan secara pribadi Mbak Niluh memberikan tanggapan ya, karena jauh sebelum the do's and the don'ts itu diterapkan ataupun diumumkan oleh pihak pemerintah, sebenarnya para institusi tersebut sudah bekerja. Jadi pihak imigrasi sudah bekerja sesuai dengan tugas-tugas mereka, dan juga pihak kepolisian Polda Bali juga sudah bekerja sesuai dengan ranah tugas mereka. Akan tetapi karena memang jumlah dari WNA nakal ini semakin bertambah, dan dengan adanya sosial media, dengan adanya tambahan-tambahan support dari netizen-netizen yang begitu banyak mengadukan kelakuan-kelakuan mereka yang ada di lapangan, tentu saja kita sebagai bagian dari masyarakat, kita juga bisa dan harus dan tetap harus mengabarkan kabar-kabar baik itu, karena kan terkadang kan sosial medianya para institusi itu kan kadang mungkin tidak mendapatkan sebanyak view ya dibandingkan dengan misalnya sosial medianya para tokoh-tokoh, jika kita semua bersatu bersama dengan masyarakat untuk menyampaikan kepada tidak hanya kepada pihak WNA, akan tetapi juga negara-negara mereka, di mana mereka juga punya pemerintah sendiri, punya institusi sendiri, untuk menyampaikan pada saat berada di negara orang itu harus tahu diri gitu loh, harus datang ke negara tersebut sesuai dengan porsinya, apakah porsinya sebagai wisatawan dan lain sebagainya. Jadi perubahannya kita mungkin tidak bisa melihat langsung secara instan, signifikan, dan langsung gebrakan itu langsung terlihat nyata sebagaimana yang kita inginkan. Akan tetapi kerja-kerja baik dari institusi yang sudah terlaksana dari waktu sebelumnya, sudah sejak lama, itu tetap kita harus apresiasi. Akan tetapi ya memang mungkin ya Mbak Niluh bisa memberi masukan agar pihak Kementerian Kemenparekraf selain mempromosikan daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia, juga bisa menjadi salah satu ujung tombak bagi para institusi pemegang law enforcement institution ya, yaitu kepolisian dan imigrasi, bisa melakukan pertemuan, bisa mengadakan meeting. Kami dari pihak masyarakat yang selama ini sangat gencar menyampaikan bagaimana penertiban itu tetap dilakukan oleh para institusi. Kami juga siap hadir di pertemuan tersebut. Jadi it takes two to tango. Jadi kita nggak bisa sendirian. Kementerian nggak bisa sendirian mempromosikan pariwisatanya, akan tetapi kementerian juga memerlukan penegak hukum, memerlukan law enforcement, agar jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mereka pasti siap membantu, mereka pasti siap untuk menegakkan hukum di negara ini, seperti itu. Jadi kita harus bareng-bareng nih gitu loh. Harus bareng-bareng. Nah, Mbok Niluh kan saat ini juga informasinya juga sedang berada di luar negeri ya, di Perancis begitu. Kalau dari pengamatan Mbok Niluh, perbedaan perilaku antara bule di sana kemudian dengan bule yang berada di Bali ini seperti apa sih kelihatannya? Kalau di sini aturannya jelas banget ya. Kalau misalnya nih contohnya nih, kemarin kita melihat ada couple WNA, dia bawa botol minuman kemasannya tuh botol beralkohol ya, jadi mungkin semacam champagne atau wine gitu kan, dan itu di siang bolong gitu loh, di siang bolong di tengah-tengah publik mengendarai sepeda motor sambil minum minuman itu. Nah, Mbak Niluh kan langsung merespon pengaduan dari warga, dari masyarakat dengan menyampaikan bahwa ya kita tanya dulu, ini isinya air putih apa alkohol gitu kan. Karena kita kan nggak bisa langsung menuduh mereka minum alkohol, nanti kita yang kena pencemaran nama baik kan gitu kan. Jadi kita tanyakan, dan
ada 99% yang merespon dengan ketidaksetujuan mereka nggak boleh minum alkohol di jalanan, apalagi sambil berkendara karena membahayakan pengendara motor yang lainnya. Tapi ada 1-2 gitu kan yang mengatakan bahwa ya memang wajar karena di Bali, karena ini adalah daerah turis dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia kita masih bisa mengkritik, berkomen dan lain sebagainya, dan kita mengingatkan karena tidak semua aparat kepolisian ada di jalanan, dan sekarang yang fenomena katanya no viral no justice itu sekarang sudah menjadi viral for justice gitu kan, dan masyarakat menjadi, nah ini dia yang di video ini. Nah, itu sekarang sudah bergerak gitu loh, viral for justice itu. Nah, kalau di Prancis tuh nggak perlu gitu loh, nggak perlu ada viral-viralan kayak begini, nggak perlu ada ada yang memvideokan, terus Mbak Nilu harus merepost dan kemudian akhirnya memprovokasi begitu, memprovok ratusan bahkan ribuan orang untuk bereaksi dan kemudian pihak kepolisian yang tidak berada di tempat akhirnya mereka menindaklanjuti. Di Prancis nggak perlu seperti itu. Di Prancis kalau misalnya tanpa membawa minuman alkohol pun, jika diberhentikan oleh pihak kepolisian di jalanan dan dikasih alat semacam alat tes untuk ditiup, itu kalau sudah di atas kadar batas ambang kita minum alkohol, misalnya batasnya adalah 1 gelas wine atau 2 botol bir kecil gitu misalnya. Kalau sudah melanggar itu, ya sudah diangkut gitu loh, diangkut ke kantor polisi, membayar denda ratusan ribu, menjalani proses pengadilannya, dan bukan tidak mungkin masuk penjara. Atau misalnya melakukan kerja sosial misalnya 100 jam, 50 jam. Jadi hukum itu sudah in place gitu loh, sudah berjalan. Nah, di sini kita kan karena kan momen-momen itu kan kita karena kita tidak berharap ada turis di jalanan minum alkohol, kita nggak ngeh gitu loh. Dan pada saat itu terjadi, ya mau tidak mau masyarakat akan merespon itu, dan itulah cara-cara kita membantu pihak yang berwajib. Akan tetapi di saat yang sama kementerian-kementerian terkait penegakan hukum dan law enforcement itu saya harapkan juga bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi dan menerapkan aturannya yang secara tegas. Jadi bule-bule itu mereka tuh sudah tahu gitu loh, mereka tuh sudah tahu bahwa gue nyampe di Bali nih gitu kan, gue nyampe di Indonesia nih gitu kan. Jadi ibaratnya jangan sampai institusi kita itu kesannya direndahkan gitu loh sama bule-bule itu. Mereka nggak akan melakukan itu di negara mereka karena kehilangan SIM itu adalah salah satu sanksi. Jadi Mbak Nilu bisa jelaskan ya. Kalau mabuk di jalanan terus kena tangkap sama polisi, bukan hanya penjara, kerja sosial, didenda ratusan euro, akan tetapi juga kehilangan surat izin mengemudi. Nah, bisakah aturan tersebut kita terapkan seperti itu? Oke. Artinya penerapan aturan secara tegas, kemudian juga instansi terkait tidak bisa berdiri sendiri ya, juga harus ada partisipasi dari masyarakat untuk membantu hal ini. Baik, terima kasih Mbak Nilu. Dan itu sudah dilakukan, sudah dilakukan saya. Baik. Dilakukan oleh institusi. Kita juga harus berikan kredit dan apresiasi kepada mereka. But at the end of the day, nothing is perfect, dan ketidaksempurnaan itulah yang harus kita sempurnakan bersama-sama. Baik, terima kasih Mbak Nilu atas waktunya. Selamat sore, sehat selalu. Presiden Joko Widodo meninjau hasil renovasi Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kami segera kembali, tetaplah di Anju Sore.